Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadan. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang flexibility. Flexibility adalah kemampuan tubuh atau persendian atau pergelangan yang melakukan gerakan-gerakan semua arah secara optimal. Terdapat beberapa jenis-jenis kelentukan. Yang pertama yaitu kelentukan umum, yang kedua kelentukan khusus, yang ketiga kelentukan aktif, yang keempat kelentukan pasif, yang kelima kelentukan dinamis, dan yang terakhir yaitu kelentukan statis. Kelentukan umum adalah kemampuan semua persendian atau pergelangan untuk melakukan gerakan-gerakan ke semua arah secara optimal. Yang kedua yaitu kelentukan khusus. Kelentukan khusus itu sendiri adalah kemampuan yang dominan dibutuhkan dalam suatu cabang olahraga tertentu. Yang ketiga yaitu kelentukan aktif. Kelentukan aktif merupakan gerakan-gerakan yang dilakukan sendiri, seperti senam kalistenik atau gerakan-gerakan senam pergelangan yang bisa dilakukan dalam pemanasan. Selanjutnya yaitu kelentukan pasif. Kelentukan pasif adalah kelentukan di mana gerakan-gerakan dilakukan dengan bantuan orang lain atau pasangan dengan latihan seperti melakukan gerakan senam atau gerakan pergelangan lainnya. Selanjutnya yaitu kelentukan dinamis. Kelentukan dinamis adalah gerakan pergerakan yang dilakukan dengan melibatkan otot-otot dan persendian. Gerakan pergerakan ini dilakukan dengan secara perlahan atau terkontrol dengan pangkal gerakannya adalah pangkal persendian. Selanjutnya, kelentukan statis. Kelentukan ini adalah latihan kelentukan dengan tidak melakukan pengulangan gerakan dalam setiap waktu dan hitungan tertentu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kelentukan. Terdapat beberapa faktor. Yang pertama yaitu koordinasi otot, bentuk persendian, temperatur otot, kemampuan tendon dan ligamen. Yang kelima kemampuan pengendalian fisiologis, dan yang terakhir adalah usia dan jenis kelamin. Yang pertama yaitu otot. Kapsul sendi, ligamen, fascia, dan aponeurosis semuanya terdiri dari kolagen yang diperkirakan sebagai jenis hambatan terhadap keterbatasan keleluasaan gerak sendi. Selanjutnya tendon. Tendon sebagai bagian terpisah dari otot diperhitungkan sebagai faktor penghambat pasif. Hanya otot yang memiliki komponen aktif yang dapat membatasi keleluasaan sendi untuk bergerak maupun kelentukan ototnya sendiri. Selanjutnya ligamen. Karena memiliki kemampuan pergerakan terbatas, ligamen membatasi panjang gerak sendi untuk melindungi dari cedera. Selanjutnya pengendalian fisiologis. Ini adalah proses mekanisme otot yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal. Selanjutnya usia. Penuaan adalah merupakan suatu proses yang terjadi secara normal dan akan terus-menerus berkelanjutan. Selama proses penuaan akan terjadi peningkatan isi secara keseluruhan pada tendon, kapsul, dan otot sepanjang luas penampakan serabut kolagen. Yang terakhir yaitu pada jenis kelamin. Pada jenis kelamin ini sangat jelas dirasakan. Rata-rata para lelaki kelentukannya agak berkurang daripada kelentukan wanita. Wanita badannya lebih lentuk untuk melakukan gerakan apapun. Slide berikutnya adalah cara melatih kelentukan. Ada beberapa cara untuk kita melatih kelentukan. Yang pertama yaitu mengembangkan kelentukan dengan peregangan dinamis dan statis. Yang kedua peregangan pasif. Yang ketiga peregangan kontraksi relaksi. Yang keempat adalah bentuk latihan kelentukan yaitu peregangan otot, tendon, ligamen, penguluran, dan lain-lain. Yang pertama yaitu peregangan dinamis. Peregangan dinamis disebut juga peregangan balistik. Peregangan dinamis biasanya dilakukan dengan menggerakkan gerakan tubuh atau anggota tubuh secara ritmis atau birarama dengan gerakan-gerakan memutar atau memantulkan anggota tubuh sehingga otot-otot terasa teregangkan. Selanjutnya yaitu peregangan statis. Peregangan statis adalah peregangan sampai ke batas gerakan tanpa menggunakan kekuatan dan mempertahankan posisi tersebut selama lebih kurang 10 detik. Selanjutnya peregangan pasif. Peregangan pasif adalah melakukan gerakan relaksasi terhadap kelompok otot-otot tertentu. Kemudian
Kemudian, dengan bantuan orang lain meregangkan otot tersebut secara perlahan sampai titik fleksibilitas maksimum. Selanjutnya yaitu peregangan kontraksi relaksasi. Ini melakukan kontraksi terhadap suatu tahanan yang diberikan oleh teman kita pada sekelompok otot selama 6 detik. Hanya itu video dari saya. Apabila ada yang salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.